bapaknya, dia nanti akan ambil Nindi anaknya, bapaknya India, Dedi. Masuk TV, masuk TV. Guys, kenalkan, nama saya Pak Purnomo. Saya mandi Nusana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mas saya Deddy Kurniawan dan saya adalah seorang sales papan nama, sales neonboard, sales reklame. Di tempat kerja saya itu banyak material, teman. Malam ini saya open mic kayak di tempat kerja, banyak material. Dan malam ini adalah ngomongin Lebaran, teman. Bagi saya Lebaran itu momen yang unik karena hanya di Lebaran ada orang yang minta maaf duluan, tapi kita nggak kenal. Habis sholat itu kan, minta maaf Pak, ya, Bapak orang batin, oh ya, minta maaf. Tapi saya nggak kenal, teman-teman. Saya tengok sebelah saya, kok ada yang setelah salaman rangkulan, setelah salaman ngobrol, setelah salaman kok pada akrab, pada di kampung saya sendiri. Setelah itu saya baru sadar kalau ternyata selama ini saya kuper. Saya nggak pernah keluar rumah, teman-teman. Jadi orang kuper itu cuma tahu dua nama orang, Pak dan Bu. Kalau orang lain enak ya, wah rumahnya Pak Purnomo di sebelah pojok, rumahnya Bu Ngatina sebelah kiri, sebelah depan gang. Kalau saya tahunya nama cuma Pak dan Bu. Depan rumah saya Pak, samping Mas Kamling Pak, Pak RT Pak, Bu, Pak semuanya, Bu. Dan momen Lebaran adalah momen yang paling tepat untuk minta maaf, teman-teman. Los aja. Kalau hari Lebaran kemarin saya minta maaf sama bos saya gitu kan. Wah, Pak izin Pak Bos, mohon maaf sama saya kerja setahun ke belakang cuma tercapai target 3 kali. Mohon maaf, saya akan bisa lebih keras. Kalau momen Lebaran enak. Bayangin kalau saya ngomong ini di luar momen Lebaran, teman-teman saya pasti ngomong golek rai penjilat, golek rai penjilat, nek golek gosip penjulit, nek golek dombenang penjahit. Saya sisakan yang lain untuk MC ya, teman-teman. Silakan itu dulu. Dan di momen Lebaran sebagai seorang pria, akhirnya kita bisa mendapat momen yang kita tunggu-tunggu. Wanita minta maaf. Di hari pertama Lebaran, istri saya minta maaf. Anak perempuan saya minta maaf. Di hari kedua Lebaran, sampai ke 365 hari ke depan, akan kembali ke pose semula. Pria selalu salah. Kalian tahu Ghazali Everyday? Ghazali Everyday, kalau suatu saat nikah, jadi suami, punya anak perempuan, tinggal satu rumah dengan ibu mertua, tante, bule, eyang putih, setiap hari dia bakal jadi pria yang salah. Namanya jadi Forgive Me Everyday. Dan teman-teman, umur saya sudah 40 tahun. Akhirnya di usia sekarang saya baru tahu apa yang dibenci anak muda dulu. Tapi sekarang saya malah jadi senang. Pertanyaan waktu hari Lebaran. Sekarang saya jadi om-om, teman-teman. Kalau dulu kan ponakan mau ketemu om-om, karena pertanyaannya pasti itu kan. Kapan nikah? Kerja di mana? Kok belum nambah anak? Sekarang saya jadi om baru tahu, karena kalau itu sebenarnya kita tuh kasihan, pengen rangkul yang lebih muda. Dan yang terakhir itu karena gak ada bahan obrolan. Kalau om-om ketemu keponakan terus pertanyaannya itu kapan mabar, di tower mana, kapan ganti skin, kan jadinya awkward ya teman-teman. Keponakannya ngeliatin omnya nyawit di orang. Nyawit di mana? Di Inggris.
di Paris, di Jerman. Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Itu adalah cerita bapak-bapak dari Lebaran. Dan sekarang akan kita dengarkan cerita anak kelas 1 SD tentang hari Lebaran. Kita panggilkan komika kecil Magelang, Nindi Rumaila. Hari Lebaran makan buah nastar. Kafain sabar ya kafe rockstar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku heran sama temanku. Lebaran kemarin ada banyak makanan, dia malah bikin pok mie rasa opor ayam. Pas aku tanyain kenapa dia bikin pok mie rasa opor, jawabnya dia karena dia bosan tiap hari makan opor. Lah, bosan makan opor beneran, malah bikin opor gadungan. Ini kan ibaratnya ada makanan siap bergizi gratis, malah milih makanan bergizi palsu. Aku curiga jangan-jangan temanku lagi sakau MPG. Gak cuma itu, temanku kalau dengar abang asangan lewat langsung lari pengen jajan. Ibunya marah lalu teriak, "Hei, antek-antek asong." Anaknya gak terima lalu teriak, "Hei, antek-antek aseng." Kebetulan nama bapaknya Pak Aseng Kurniawan. Ini kan yang kasihan abang asongannya ya, dagangannya diacak-acak tapi gak jadi dibeli. Abangnya marah lalu teriak, "Hei, capek-capek amsyong." Yang paling parah nih, aku ketipu sama temanku ini. Dia ngajak aku dan teman-temanku jalan-jalan masuk ke kampung, masuk rumah saling berharap dikasih THR. Yang jadi masalah kok aku gak kenal ya sama yang aku ajak saling. Ternyata temanku ngajak kami jalan-jalan ke kampung random, bukan kampungku itu. Makanya orangnya pasti ngasih THR kayak orang bingung, kayak orang terpaksa. Astagfirullah, maafkan kami ya Allah. Di hari Lebaran ini kami malah melakukan pungli syariah berjamaah pula. Gak cuma temanku yang aneh, ayahku juga. Seminggu sebelum Lebaran, ayahku bersih-bersih rumah terus. Nyapu kamar lah, nyapu halaman lah, nyapu genteng lah, nyapu pondasi lah. Semuanya disapu. Tetanggaku marah, ayahku dapat nama baru, Pak Dedi Sapu Jagat. Mamaku marah setiap hari, selalu teriak, "Oh my god." Tapi harus diakui ayahku kalau nyapu bersih banget. Tukang sapu jalan kalau ketemu ayahku sungkem minta tutorial. Buzzer pemerintah kalau ketemu ayahku imsyak tobat. Minta nasihat. Ikan sabu-sabu kalau ketemu ayahku lagi nyapu minder. Ikannya ganti nama jadi ikan usak-usak. Yang kasihan, pas Lebaran gak ada tamu yang datang. Padahal ayahku sekali yang ngomong, "Minal aidin wal faizin dimulai dari nol ya. Minal aidin wal faizin dimulai dari nol ya." Pas Lebaran beneran dikabulin, nol tamunya. Sekian dari Nindi. Opor ketupat kakean santan. Nyuwun ngapun. Enten bapak nyuwun ngapunten.
kecemplung santan yang lain ya tadi. Belum yang lain kaget saya. Luar biasa.